Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kalista Kirania Saki dari kelas A dengan NIM 11166250027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang peta keterampilan masa depan yang menjunjung reskilling dan upskilling. Tentunya di sini mereka nggak hanya berdua, tetapi ada konsep-konsep yang mendukung. Di antaranya ada hard skill, soft skill, dan digital skill yang dibutuhkan di era kerja masa depan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang agenda topik utama dalam presentasi ini teman-teman, mengenai tentang konsep hard skill, soft skill, dan digital skill. Pastinya teman-teman udah nggak awam mendengar kata tiga skill ini. Yang pertama adalah definisi hard skill. Biasanya kalau definisi hard skill ini mengembangkan potensi-potensi melalui pendidikan formal, pelatihan, atau workshop. Nah, selanjutnya kalau soft skill itu biasanya berkembang pada kepribadian seseorang dalam sistem komunikasi dan kolaborasi. Dan yang terakhir ada digital skill. Ini biasanya kalau teman-teman bisa memanage akun digital dan teknologi digital yang harus kalian punya masing-masing. Oke, next teman-teman, apa sih hubungannya dengan reskilling dan upskilling dalam pemetaan konsep masa depan? Tentu berkaitan ya teman-teman, karena upskilling adalah proses peningkatan atau memperdalam keterampilan yang sudah dimiliki agar lebih berkembang. Berbeda dengan reskilling, kalau reskilling ini adalah proses mempelajari keterampilan baru untuk beradaptasi dengan perubahan peran. Nah, kenapa aku bisa bilang kalau ini berhubungan? Karena nanti akan ada kaitannya dengan lifelong learning yang sering kita bahas sehari-hari dalam pemetaan konsep masa depan. Oke, selanjutnya di sini teman-teman, saya akan membahas tentang pemetaan keterampilan masa depan sebagai fasilitator masyarakat. Nah, kalau saya notice ke belakang tadi teman-teman bahwa reskilling dan upskilling ini bakalan berkelanjutan terhadap pemetaan konsep masa depan kita. Dan benar saja terhadap diri aku sendiri sebagai fasilitator masyarakat, tentu mempunyai konsep-konsepnya tersendiri dimulai dari hard skill, soft skill, atau digital skill. Di antaranya adalah hard skill yang sudah saya miliki dalam fasilitator masyarakat ini adalah riset sosial dan analisis data. Kemudian, hard skill yang perlu saya kembangkan dalam konteks upskilling ini adalah desain program. Selanjutnya ada soft skill, di mana soft skill yang sudah saya miliki ini adalah komunikasi empati terhadap masyarakat, tetapi yang perlu saya kembangkan adalah kepemimpinan problem solving, serta digital skills yang saya punya adalah literasi digital. Oke, next selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai tentang draft reskilling dan upskilling dalam pemetaan masa depan saya terkait dengan fasilitator masyarakat. Di antaranya adalah kalau untuk reskilling sendiri di mana saya dapat meningkatkan metode soal berbasis masyarakat, dan upskillingnya adalah meningkatkan kemampuan analisis data sosial, serta saya dapat belajar melalui dengan kursus-kursus sosial atau workshop. Selanjutnya adalah terkait dengan reskilling kepemimpinan komunitas, dan upskilling yang dapat saya lakukan adalah untuk meningkatkan komunikasi dan empati. Kenapa sih kita sebagai fasilitator masyarakat itu berkaitan dengan reskilling dan upskilling? Karena ada hubungannya dengan lifelong learning atau pembelajaran sepanjang hayat, di mana ini adalah sistem yang berkelanjutan untuk meningkatkan dan juga mengembangkan potensi yang kita miliki. Oke, baik teman-teman. Untuk closing statement kita mengenai tentang fasilitator masyarakat dan juga metode upskilling, reskilling, digital skill, soft skill, dan hard skill. Seorang fasilitator itu atau fasilitator masyarakat atau hanya sekadar masyarakat saja teman-teman, pasti dan perlu memiliki empati kepemimpinan serta kemampuan dalam mengelola data dan informasi digital untuk mendukung proses edukasi dan advokasi terhadap masyarakat. Lalu, apa hubungannya dengan lifelong learning atau pembelajaran sepanjang hayat? Sini aku kasih tahu. Jadi, hubungannya adalah untuk membantu kita agar terus beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi. Dengan kita terus belajar dan menghayati lifelong learning, kita dapat memperbarui pengetahuan dan keterampilan yang relevan agar lebih efektif dalam mendampingi masyarakat teman-teman. Baik melalui pelatihan,
kursus daring, atau keterlibatan langsung dalam kegiatan sosial atau action. Nah, nantinya pembelajaran berkelanjutan ini teman-teman akan menjadi kunci untuk menjadi fasilitator dan profesional yang berdampak.